everyone. Be thankful for His mercy and blessing for us. So now, let's come to the Lord to praise Him and glorify Him. Let's sing Minggu Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku ingat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku ingat. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah kembali mengumpulkan kami di sini pada saat ini untuk mengikuti devotion. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkuasa atas kami. Kau tutup bungkus lindungi kami. Kau jauhkan segala gangguan agar kami dapat fokus mendengar perkataan-Mu. Ya Bapa, di sini kami merendah. Kami ingin mengakui segala kesalahan kami. Kami tahu bahwa kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami membutuhkan bantuan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau cerahkan, Kau celikkan mata hati kami. Kiranya Kau balikkan pandangan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan pada minggu ini dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. James 4 verse 7. Submit yourself therefore to God. Resist devil, and he will flee from you. As we listen to the God's word, let's prepare our heart. Let's sing Beritakan Injil selamanya. Kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengangkat mereka padaku. Hanya Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong aku, beritakan Injilnya selamanya. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus buat hari yang indah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami, yang menolong kami supaya kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar.
perhatikan lirik lagu yang baru nyanyikan? Lagu ini mengajarkan bahwa kita harus tetap mengikut Yesus walaupun banyak penderitaan. Apakah kamu berpikir bahwa mengikut Yesus kita akan bersenang-senang? Dalam ibadah hari ini, kita akan belajar bahwa Yesus mengajar murid-muridnya serta semua pengikutnya untuk mengetahui kebenaran penting. Tema firman Tuhan bagi kita untuk hari ini adalah bersikap cerdik dan berhati tulus. Ini bisa kita lihat di Matius 10 ayat 16. Dosa mengakibatkan perseteruan dan pemisahan. Tetapi Allah yang penuh kasih memperdamaikan dirinya dengan manusia. Perdamaian diwujudkan melalui peristiwa salib. Manusia berdamai dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ciptaan lainnya. Namun anak-anak, iblis tidak tinggal diam. Iblis berusaha untuk menipu dan membiarkan terjadinya kebencian, konflik, dan perpecahan. Iblis begitu licik dan jahat. Ia seperti serigala berbulu domba, sehingga sangat sulit untuk membedakannya dari domba yang sebenarnya. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang akan memisahkan pada penghakiman yang terakhir. Dengan demikian, sebagai pengikut Yesus, kita harus tetap waspada dalam segala situasi. Apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang hal ini? Yesus sebagai Allah, Dia tahu bahwa berbagai kesulitan akan dihadapi murid-muridnya dalam pekerjaan pengabaran Injil. Itulah sebabnya Dia berpesan kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya." Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 17. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Itu berarti bahwa murid-murid akan menghadapi orang-orang buas seperti serigala. Serigala adalah binatang buas, binatang yang sifatnya tidak bersahabat, tetapi yang selalu menjadikan binatang lain itu menjadi mangsanya. Sedangkan murid-murid yang diutus itu diibaratkan dengan domba. Sebagai pekerja Kristus yang memperlihatkan ciri-ciri sifat-sifat domba, khususnya kelembutan dalam berhubungan dengan orang lain. Tetapi murid-murid itu juga dianjurkan oleh Yesus hendaknya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular adalah para pekerja Injil harus waspada, cekatan bertindak ketika kesempatan terbuka. Waspada atas bahaya-bahaya dan kesulitan-kesulitan yang boleh jadi muncul dalam melakukan tindakan. Selain cerdik seperti ular, mereka harus tulus seperti merpati. Mereka disarankan menjadi seperti merpati. Artinya adalah harus berhati polos atau sederhana sebagai pekerja Kristen yang bebas dari tipu muslihat tetapi rajin. Dalam Matius 10 ayat yang ke-16, Yesus mengutus orang percaya seperti domba ke tengah-tengah serigala, merupakan gambaran kondisi yang berbahaya dan mengancam. Bahkan, ia menyerukan supaya orang percaya mampu menyampaikan berita damai atau Injil kepada semua orang. Pengikut Yesus Kristus akan berhadapan dengan berbagai hal yang menginginkan
perseteruan, dan kebencian. Oleh karena itu, Yesus menekankan dua hal yang harus dimiliki, yaitu ketulusan dan kecerdikan. Cerdik seperti ular. Dalam tradisi Yahudi, ular adalah salah satu dari binatang pertama yang diciptakan Tuhan. Ular sering disebut sebagai binatang yang jahat. Masyarakat zaman dahulu memiliki pemahaman yang berbeda dengan masyarakat yang sekarang mengenai ular. Dari seluruh keunikannya, ular mempunyai kekhususan dalam radarnya. Hal ini memampukannya mengenali mangsa, bahaya, dan keadaan di sekitarnya. Mampu melihat situasi dan bereaksi sesuai kebijaksanaan yang memandang jauh ke depan. Cerdik berarti waspada terhadap kejahatan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi terang. Kecerdikan atau hikmat bijaksana diperoleh dari hubungan dekat dengan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Anak-anak dapat memulainya dengan membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, devotion, ibadah, dan membaca Alkitab setiap hari. Alkitab mengajarkan kita bagaimana sebagai orang cerdik atau bijaksana. Hikmat Allah melebihi akal manusia. Hal lain yang harus dilakukan adalah belajar dari Yesus dalam ketaatannya, kerelaannya, dan ketulusan kasihnya. Dengan demikian anak-anak, kita akan memperoleh kebijaksanaan. Apakah anak-anak Miss sudah menjadi orang yang cerdik? Allah menginginkan kita untuk bijaksana sehingga dapat memilih hal yang baik dan benar, menjauhkan diri dari dosa. Kecerdikan memampukan kita mendapatkan cara-cara yang kreatif dalam mencari jalan keluar di tengah banyaknya masalah atau kesulitan. Tulus seperti merpati. Apakah kamu tahu bahwa merpati sudah lama dikenal sebagai lambang kesetiaan dan ketulusan? Ia dikenal sebagai hewan yang jinak, lembut, dan sering ditemukan berwarna putih bersih dan tidak memiliki empedu yang biasanya menyimpan racun yang diserap oleh tubuh. Ketulusan memampukan kita untuk membangun relasi yang baik dengan sesama, saling menghormati sebagai ciptaan Tuhan, menunjukkan sikap hormat dan kasih kepada teman, orang tua, keluarga, guru, dan semua orang. Membangun persatuan dan kesatuan sebagai umat Allah, saling mengampuni, lemah lembut, tidak menyimpan sakit hati, memiliki kasih yang tidak pura-pura. Anak-anak, ketulusan hati akan memampukan kita menghadapi orang-orang yang tinggi hati, angkuh, dan sombong.
Allah berkenan kepada orang yang tulus hati. Dalam Mazmur 97 ayat 11, terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dengan memiliki ketulusan dan kecerdikan, maka pengikut Kristus mampu menjadi terang dan memberitakan Injil walaupun di tengah-tengah situasi yang berbahaya. Anak-anak Miss, betapa sulit untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, penuh aniaya dan penuh bahaya. Apakah ini berarti kita tidak lagi mengikut Yesus? Salah, anak-anak. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa sanggup memelihara hidup kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Jika demikian, anak-anak, marilah kita berjanji untuk tidak meninggalkan Dia dalam keadaan apapun. Mari mengikuti Yesus dan melayaninya dengan tulus dan cerdik mengabarkan firman-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin, menyediakan jalan, menyertai, dan menjaga hidup kita. Tuhan Yesus menolong. Amin. Anak-anak, mari kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman di pagi hari ini, kami boleh memiliki hati yang tulus, hati yang cerdik, agar kami dapat mengikuti Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Kami menyerahkan hidup kami pada pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.